Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Prina Fauzia akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya SMP IT Miftahul Jannah. SMP IT Miftahul Jannah dulunya itu adalah pondok pesantren Nurul Kamal yang berawal dari gagasan dan pemerintahan Bapak Abdul Amin. Nah, kepada Bapak Waras Sustisno, yaitu dia adalah Bupati Rejang Lebong. Ketika acara peresmian Masjid Miftahul Jannah di Desa Karangjaya pada tahun 1988. Untuk itu, 1 bulan setelah itu, permintaan itu gagasan dan permintaan pendiri, yaitu Bupati Rejang Lebong, dengan mencari lokasi sekitar 2 hektar, yaitu milik warga sekitar. Akhirnya pada tahun 1889 diresmikan oleh Pangdam II Sriwijaya Abdul Muin, kemudian dibentuklah Yayasan Nurul Kamal. Selanjutnya disusun badan pendiri dan pengurus yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat, kemudian diserahkan oleh beberapa notaris. Sebagai langkah awal, selain program pondok pesantren, pihak yayasan juga memiliki Kementerian Pendidikan Taman Kanak Nurul Kamal, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Kamal, Madrasah Tsaniyah Nurul Kamal. Adapun visi dan misi dari SMP IT Miftahul Jannah, isinya yaitu menjadikan lembaga pendidikan yang berkualitas, terpercaya, dan dapat mencetak siswa yang unggul. Sedangkan misinya yaitu yang pertama yaitu dapat menanamkan kepercayaan kepada masyarakat, pemerintah, serta lembaga swasta SMP Islam Terpadu Miftahul Jannah. Yang kedua yaitu menjalankan sistem organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana yang berkualitas. Yang ketiga yaitu melaksanakan program pembelajaran unggul, berkualitas, efektif, dan efisien. Yang keempat yaitu mendidik siswa lebih unggul dalam iman, ilmu, dan akhlak. Yang kelima yaitu melaksanakan link dan match yang terlibat oleh pihak yang ada. Adapun fasilitas ataupun sarana prasarana yang ada di SMP IT Miftahul Jannah itu yang pertama asrama, yang kedua ruang belajar, yang ketiga sarana ibadah atau masjid, yang keempat fasilitas lab komputer, lab laboratorium, UKS, perpustakaan, lapangan serbaguna, kantin sehat, aula serbaguna, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu sarana dan prasarana, lingkungan yang asri, gedung permanen, dan tenaga profesional. Adapun budaya yang ada di SMP IT Miftahul Jannah yaitu yang pertama yaitu datang ke sekolah pukul 06.55. Yang kedua yaitu mengucap salam sapa kepada guru dan tamu yang ada. Yang ketiga yaitu menghormati warga masyarakat sekolah dan tamu sekolah. Yang keempat yaitu warga sekolah membiasakan sholat duha, tilawah, dan doa pagi. Yang kelima yaitu sesampai di masjid melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang keenam yaitu selesai sholat mereka harus melaksanakan zikir. Yang ketujuh yaitu sopan ramah dalam bergaul, tidak mencela dan tidak saling menyakiti teman. Yang kedelapan yaitu berbicara santun, tidak terlalu mengeraskan suara, dan tidak memutus pembicaraan orang lain. Yang kesembilan yaitu selalu menghormati yang lebih tua. Yang ke-10 yaitu bagi laki-laki wajib berbusana muslim dan harus menutup aurat, tidak boleh bercelana jeans atau pensil. Yang ke-11 yaitu bagi perempuan wajib bersikap sopan dan tidak menggunakan pakaian tidak menutup aurat, harus menggunakan pakaian yang menutup aurat, longgar, rapi, berkerudung, menutup leher, dan tidak bermake up yang mencolok. Yang ke-12 yaitu mengawali setiap kegiatan dengan berdoa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran di SMP IT Miftahul Jannah Rejang Lebong. Yang pertama ada proses pembelajaran tradisional. Sistem pembelajaran tradisional yaitu masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke-15 dengan menggunakan bahasa Arab. Sementara pola pengajarannya secara garis besar menurut Hasbullah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, di mana di antara masing-masing sistem mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu yang pertama ada sorongan, bandungan, dan beton. Selanjutnya yaitu ada proses pembelajaran pendidikan modern. Sistem pendidikan modern di SMP IT Miftahul Jannah Rejang Lebong yaitu yang pertama, sistem yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui satuan pendidikan formal
baik madrasah maupun sekolah, atau nama lainnya, tetapi dengan pendekatan klasikal. Pembelajaran dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu seperti catur bulan, semester, tahun atau kelas, dan seterusnya. Sementara pola pengajaran secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode tanya jawab, metode ceramah, metode diskusi, dan metode karya wisata. Ini saya Dia Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan sekolah SMP IT Miftahul Jannah di Rejang Lebong, yaitu seperti yang pertama, yaitu fasilitas sudah sangat memadai untuk siswa-siswa untuk belajar dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu sekolah IT ini di SMP sudah ditetapkan dengan sekolah full day, di mana pulangnya itu lebih lama dibandingkan sekolah lainnya. Yang ketiga yaitu bekal ilmu agama yang kuat, karena penakalan pemahaman agama Islam sangat diutamakan di sekolah IT Miftahul Jannah di Rejang Lebong ini. Yang selanjutnya yaitu banyak kegiatan-kegiatan positif yang sering dilakukan siswa di SMP IT Miftahul Jannah ini, seperti ekstrakurikuler dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kekurangan di sekolah SMP IT Miftahul Jannah Rejang Lebong, yaitu seperti yang pertama, karena biaya yang tidak sedikit, karena sudah jelas guru akan bekerja dari pagi sampai sore untuk mengajar para siswanya, karena di sekolah SMP IT Miftahul Jannah ini yaitu diadakan sekolah full day. Dan yang kedua yaitu jadwal yang ketat, di mana para siswa ini lebih banyak mata pelajaran dibandingkan SMP-SMP yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan di hari libur, karena seperti hari libur tersebut dilakukan umat muslim, maka sekolah tetap akan mengadakan kegiatan tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu kualitas sumber daya manusia di sekolah SMP IT Miftahul Jannah, yaitu seperti adapun dari hasil observasi kami bahwa kualitas SDM di sekolah SMP IT Miftahul Jannah di Rejang Lebong sudah sangat bagus, karena baik dalam tenaga pendidik dan kependidikan sudah mengoptimalkan berbagai komponen-komponen SDM-nya yang ada di sekolah, yaitu seperti perencanaan skala kebutuhan di SMP IT Miftahul Jannah Rejang Lebong, dan pengorganisasiannya sangat bagus, dan peningkatan tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Adapun prestasi di SMP IT Miftahul Jannah Rejang Lebong, yang pertama ada juara tartil Al-Quran tingkat kecamatan tahun 2010, yang kedua kaligrafi tahun 2010 tingkat kecamatan, yang ketiga pramuka tahun 2012 tingkat kabupaten, yang kelima hafalan surat pendek tahun 2013 tingkat kabupaten, yang keenam tartil Al-Quran tahun 2008 tingkat provinsi, yang ketujuh tahfiz tahun 2008 tingkat provinsi, yang kedelapan yaitu futsal tahun 2013 tingkat kabupaten, yang kesembilan gerak jalan putri tahun 2012 tingkat kecamatan, yang ke-10 juara kaligrafi kontemporer tahun 2018 tingkat provinsi, yang ke-11 khotil Quran tahun 2017 tingkat kabupaten, yang ke-12 pramuka Sumbaksel tahun 2005 tingkat sesumbaksel, dan yang ke-13 pramuka siaga tahun 2018 tingkat kabupaten. Sebuah peluang sekaligus tantangan bagi setiap pihak, termasuk madrasah, agar dapat terus bersaing, dan penting dilakukan modernisasi sistem penyelenggaraan pendidikan. Di madrasah berbicara soal SDM yang berkualitas, maka disinilah kita harus benar-benar menyadari peran strategis sebuah institusi pendidikan, karena sebuah institusi pendidikan diyakini sebagai tempat yang paling tepat untuk membina dan menempa dan membentuk generasi masa depan yang berkualitas. Diakui bahwa secara umum kualitas madrasah memang masih jauh dari harapan. Secara sederhana bisa dilihat dari rendahnya minat orang tua untuk menyerahkan masa depan pendidikan anak-anaknya ke madrasah. Ada memang madrasah yang cukup berkualitas, bahkan mungkin lebih baik dari sekolah umum, tetapi tetap saja jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah madrasah secara keseluruhan.
Harus disadari bahwa globalisasi sendiri memberikan peluang sekaligus tantangan dan bahkan ancaman terhadap siapapun, apapun dan lembaga pendidikan manapun, termasuk madrasah. Lebih jauh lagi, madrasah sebagai institusi pendidikan yang menisbahkan diri dengan Islam bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa ajaran Islam bisa menjadi solusi dalam menjawab berbagai permasalahan yang terjadi hari ini dan sampai kapanpun. Dengan demikian, kata kunci yang mesti dilakukan oleh madrasah adalah melakukan modernisasi sistem penyelenggaraan pendidikan di madrasah.